Oke, halo Sobat Diksi, apa kabar semuanya? Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Bapak Hari. Bapak atau Mas nih? Mas. Mas aja? Mas aja. Oke. Mas apa Om? Mas Om, Mas Om. Oke, jadi Mas Hari ini salah satu aktivis dari gerakan anti hoax Indonesia. Oke. Jadi bisa perkenalkan diri dulu mungkin. Jadi siapa sih sebenarnya lu di dunia hoax ini, yang disebut aktivis hoax ini yang seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya sih gue di sini sebagai relawan ya, tim Hore, tim Hore lah intinya lah gitu. Tim Hore, ya, relawan. tim Hore lah ya. Hmm. Lebih populer disebut relawan sih. Apa bedanya relawan sama aktivis? Relawan sama aktivis sebenarnya Aktivis itu orang yang aktif gitu ya. Kalau relawan itu orang yang rela. rela. Sukarela. Berarti aktivis dan relawan juga dong. Lu Iya. sebagai relawan tapi lu juga sebagai aktivis. Ya kurang lebih sih begitu. Oke, bisa lu jelaskan nggak kegiatan di komunitas atau di organisasi anti hoax ini apa aja sih yang diperjuangkan? Banyak sih sebenarnya sih, lebih ke apa ya, campaign sama literasi ya, baik itu lewat media sosial atau offline ya. Offline biasanya itu kita terjun di lapangan. Kayak gimana tuh aktivitasnya, ngapain aja? Bikin event gitu. Iya, event kita ikut campaign, apa sosialisasi gitu, Demo gitu. Enggak, kita lebih ke edukasi. Kalau demo kan beda, kita bawa spanduk, jalan-jalan, lompat Lu gitu kan. mengedukasi masyarakat tentang anti hoax. Itu tuh gimana cara mengedukasinya? Jadi kita ada, jadi untuk di beberapa, jadi di komunitas ini kan ada beberapa banyak ya relawannya, dari mulai yang berumur, yang milenial sampai yang anak-anak itu ada saudara, teman, ya, tetangga, mertua, pokoknya ada kakek, lah, nenek, Pak De, Bude semuanya ya, banyak ya. pokoknya Jadi ada. intinya lintas generasi lah ya. Ya, lintas semua generasi ada. Semua Jadi generasi ada. betul. Jadi kita jadi kalau misalkan ke edukasi ke anak-anak, ke milenial, ke orang tua itu beda-beda gitu sih. Treatmentnya. Iya. Contoh beda-beda. aktivitasnya gimana? Contoh pergerakan aktivitasnya gimana? Kalau biasanya kalau yang menjangkau semua kalangan itu biasanya di CFD, Car Free Day. Oke, pada saat Car Free Day itu ngapain? Kita biasanya bikin games gitu kan. Bisa anak-anak bisa main ya kan, orang-orang juga bisa main juga di situ. Jadi kayak semacam ular tangga. Oke, Jadi di situ ular tangga. ada tulisan tata cara perangi hoax, nanti kita lempar gamesnya, nanti kita kasih hadiah gitu. Hadiahnya souvenir lah dari kita. Contoh tulisannya apa sih? Contoh tulisannya apa sih? Ya biasanya apa sih bahaya hoax, jangan dilakukan. Contoh gitu ya kan. Bahaya hoax, ketika kamu menyebarkan hoax maka kamu akan dijauhi teman-teman gitu. Contohnya seperti itu. Oke. Contoh Jadi biasanya. Jadi gitu. gamenya ini kita main Ular tangga gitu lah ya. kita lempar dadu, Mm-mm. kemudian kita jalan. Kalau kena hoax berarti kena ular turun. Ya, kurang lebih gitu kan, seru gitu Oh, kan. gitu. Atau mungkin ada Oke. yang lempar panah gitu kan. Lempar dart. Iya, dart Oke, gitu. lempar panah, dart. Dan gitu kalau misalkan tembus di lubang yang putih itu, yang tengah-tengah itu Oke, kita kasih kalau hadiah. tengah kasih hadiahnya apa? Hadiahnya macam-macam sih, souvenir kayak Souvenir dari kita. baju anti hoax itu ya. Iya, gitu-gitu biasanya. Orang Indonesia itu kan pinter-pinter ya, teknologi udah maju, internet di mana-mana, anak kecil sudah pegang smartphone dan lain-lain. Emang masih ada yang ketipu sama hoax? 80% sih lumayan banyak. 80%? Ya 20%. Valid gak datanya itu? Valid. Kita biasanya update sih dari apa, tim fact checking kita juga biasanya update juga. Berarti sih. 80% masyarakat kita masih kena tipu sama hoax. Ya kurang lebih.
kurang lebih. Itu terakhir, data terakhir tahun kemarin sih kurang lebih. Oh, hoax yang sering orang kena tipu itu hoax yang gimana sih? Yang pada umumnya. Biasanya sih kalau yang lebih sering menipu sih itu dari gambar sih. Ya, gambar Gambar apa? Sekarang contoh yang paling baru nih, uang 75.000 ya kan. Iya. Ulang tahun hari kemerdekaan kita kemarin kan. Iya. Nah, di situ ada aja orang yang nulis ini kenapa ada adat budaya China di situ kan. Padahal itu bukan, iya. itu Salah satu baru baju adat dari mana gitu, saya kurang hafal juga. Padahal itu bukan. Yang ini loh, yang atasnya kayak ada semacam kayak ada orang Padang gitu. tusukannya gitu loh. Tapi di sininya kayak ada anting di sampingnya gitu. Nanti lebih jelasnya bisa lihat uang 75.000 itu Pak yang baru. Soalnya saya belum dapat Pak. Yang baru. Itu paling baru. Itu lagi hot booming ya. Dan itu Hari diberitakan bahwa itu mengambil budaya China, Ya, baju adatnya ya. mengambil baju adat China dan diaplikasikan ke uang baru. dan dikasihkan ke uang baru, padahal itu bukan. Nah. Dan itu banyak orang yang Yang percaya. percaya bahwa iya ya gitu. Yang mana? Kira-kira apa yang menyebabkan orang masyarakat kita itu gampang kepancing emosi? Kok kayaknya makin kesini nih makin sensitif sama hal-hal yang memancing emosi gitu loh. Biasa. Kenapa sih? Masih soal keberagaman. Iya, biar Iya. sumber informasi sih. Padahal dulu kita memandang hal yang beda itu kan, wah ini baru nih apa nih, gitu. Kita malah Iya. seneng gitu loh. Wah ternyata beragam ya, warna-warni dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau kayaknya makin beragam itu orang makin kayak siaga gitu. Ada apa nih, Iya, ada apa? benar. Karena gini loh, karena sekarang sumber arus informasi yang kita dapat itu nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita bisa dapat informasi itu dari media, TV. ya TV atau radio. Oke. Nah sekarang kita dapat informasi dari media sosial. Oh. Nah, Jadi kalau dulu itu justru kan harusnya ketika zaman sudah berubah ke digital, justru harusnya ya orang lebih gampang cari sesuatu, misal yang Betul. mereka nggak tahu, mungkin di search di Google akan nemu semuanya kan. Walaupun ada beberapa berita yang mungkin nggak bener ya, itu kan harus diklarifikasi lagi. Maksudnya masalahnya gini, Ben. Orang sekarang itu lebih sering buka Instagram daripada Iya. buka Google. betul, Bener nggak? betul, Orang lebih sering buka YouTube daripada buka Google. betul, kalau saya buka Google, Orang lebih sering nonton YouTube daripada nonton TV. betul. Begini, jadi kalau Betul. dulu kita dapat berita dari radio dan TV, sebelum berita itu tersebar, kita sudah difilter dulu Iya, sama editor. betul. Sedangkan Instagram dan YouTube sekarang Itu tidak ada filter. semua orang upload aja, Bisa jadi beritanya menikmati. dari orang per orang tanpa ada filter apa-apa, Nah. semuanya. Nah, yang jadi masalah sekarang begini, kenapa sih ada orang itu iseng Mm. bikin sensasi kayak begitu? Rating bukan? Ayo. Popularitas. Berarti benar dong, rating dong. Iya, popularitas dan Karena dia pengen terkenal, dia melakukan itu. iya, betul. Selain itu ada karena uang. Dah. Itu paling utama. Ya rating kan ujung-ujungnya ke uang juga. Iya. Tapi yang pertama untuk mendapatkan uang itu kan rating dulu. Betul. Jadi supaya mungkin supaya postingannya rame, dikunjungi orang, dia bikin hoax gitu. Iya. Demi itu ya. Ya, demi kurang lebih. Oke. Kenapa banyak terjadi hal-hal seperti itu? udah berapa lama di komunitas? Komunitas sebutnya ya? Atau apa nih? Organisasi atau komunitas, Komunikasi Komunitas. ada badan hukumnya nggak sih? ada, Ada yang resmi berarti. ada resmi. Ada di mana aja? Apa cabang-cabang komunitas? Ada di pusat, ada 2, Jakarta sama Jogja, ada terus Surabaya, Bandung, Manado, Solo,
Papua ada, terus Makassar ada, Ya itu udah tersebar hampir di semua seluruh Nusantara hampir sih. semua ada sih, Nah, hampir semua. ada nggak sih hoax yang berakibat fatal? Bisa lo ceritain? Hoax fatal apa ya? Hoax yang menurut lu pernah terjadi dan itu parah gitu loh, mengakibatkan kerugian seseorang atau golongan mungkin. Hoax paling fatal. Hoax paling fatal, paling parah yang pernah lu tahu? Banyak sih Pak soalnya. Ya salah satu aja, jangan banyak-banyak. Kalau lu ceritain semuanya bisa sampai pagi kita. Kan hampir tiap hari itu ada loh. Ya, salah satu contoh aja yang menurut lu, oh ini hoax ini benar-benar parah, ini nggak seharusnya ada nih. Palingnya kasus mengenai apa, perang antar suku Oke, gimana ya? di Papua. Perang antar suku. Berat banget Oke. hoaxnya. Oke, gimana Oke. kan? Ya. Sampai sekarang itu belum kelar. Itu kejadiannya gimana? Hoax yang muncul itu apa? Terus yang saya ingat itu dulu pernah ada hoax tentang ini menurutku lumayan parah sih. Pernah ada hoax tentang anak yang dikira diculik padahal Oh. itu orang tuanya sendiri. Oh ya, oke ya, benar-benar. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Benar. Jadi itu berawal dari grup WhatsApp sih, ya kan? Berawal dari grup WhatsApp mama. Iya, Oke. mama gitu Kita kan. mama. Ya kan? Mama punya Ya, grup WhatsApp. Punya grup WhatsApp. Nah, si ibu ini yang nyebarin hoax tentang penculikan anak ini, dia nggak tahu bahwa si anak itu dijemput oleh bapaknya. Oke. Dia nggak tahu bapaknya kan, karena Oke. selama ini yang tahu dia emaknya. Oke. Oke, dijemputlah oleh bapaknya. Dan karena ibu ini panik ya kan, Di video lalu dimasukin ke grup. WhatsApp, Terus bilang kalau dilampirkanlah hoax itu, Video bentuknya. penculikannya. video ditulis anaknya ibu A diculik nih. Iya, gitu. Nah, di situ Warga panik. warga panik, Anggota grup panik. anggota grup panik. Akhirnya Bapaknya digebukin sampai babak belur. jadi saat itu juga berita itu menyebar, saat itu juga bapaknya dikejar. Ya, hampir mau dibakar. Itu yang paling fatal. Oke, sekarang kalau kita dapat berita-berita kayak gitu nih, oke lah untuk orang-orang yang sadar hoax, dia akan selalu mengkoreksi dulu, bener nggak sih beritanya, bener nggak sih beritanya, dia akan begitu. Untuk orang-orang yang nggak notice sama itu, ada tips apa nih buat lo, dari lo buat Mereka. teman-teman supaya nggak kemakan sama hoax? Apa aja sih yang harus dilakukan gitu? Kalau baru terima berita ya dibaca dulu sih, jangan langsung menjas. Ya dibaca udah pasti dong, Judulnya, dibaca, wah seru nih, Ya kan. dikirim. Biasanya judulnya kadang- kan, judulnya Kadang wah, orang tuh judulnya nih, lihat judulnya doang. judulnya sensasional nih, wah, udah sebar. Baca dulu sampai habis. Wah, penculikan langsung dikirim. Ya, biasanya. Wah, ini lagi selingkuh. Nah, biasanya gosip-gosip artis gitu ya. Ya, biasanya begitu. Wah, ini lagi, wah ini beli mobil baru, disebar gitu ya. Kan gitu, dibaca dulu sampai kelar. Terus telusuri sumbernya dari mana tuh, valid nggak? Nah, caranya gimana nelusuri sumbernya? Nah, kalau berita yang nggak valid, biasanya dari situs-situs gratisan. Bukan, ini yang keseringan kita dapatkan langsung dari temen nih. Dari teman. Tiba-tiba masuk di grup, Ah, jebret ini. Kayak kapan hari tuh aku dapat nih. Tiba-tiba ngirim videonya aku buka, itu adalah buah stroberi direndam di air garam, keluar cacing-cacingnya. oh, Katanya titik-titik hitam dari stroberi itu adalah cacing yang itu harus dibuang atau gimana gitu-gitu lah. Ah, Ya kayak gitu-gitu kan, gue dapetnya dari temen-temen nih. Gue klarifikasinya gimana dong? Kalau yang dikirim itu sebuah link YouTube,
aku bisa telusuri. Nah, Tapi kalau yang dikirim itu sudah berupa file video, oke. 3GP atau yang lain, Ah, kan udah nggak bisa kelacak. iya betul. Jadi Kita tahu nggak ini beneran apa hoax nih? Misalkan gua tanya ke yang ngirim juga nggak tahu. Nah, Gue dapat forwardan bro dari Forwardan. grup sebelah. Nah, Bodo amat lah. gua nggak tahu ini bener apa enggak. Pokoknya lu kalau makan stroberi hati-hati aja. ah, Terus gimana dok? Justru tuh yang hati-hati itu kalau makan strawberry di tengah rel kereta itu harus hati-hati. nah itu tabrak malah. Jadi pertanyaannya gimana kita klarifikasinya gitu. Stop dulu di situ, jangan sebar. Stop dulu. Iya. Oke, dapat ini kalau kita nggak tahu ini bener apa enggak, stop. Stop dulu. Oke. Stop Setelah itu kalau kita penasaran pengen tahu ini bener apa enggak, bisa cari di download aplikasi Hoaxbuster Tools. Di nah, situ harus download aplikasi dulu dong. iya, di situ Ada nggak yang instan, misalkan masuk ke website? WhatsApp, bisa di WhatsApp. Oh, Kita WhatsApp. ada WhatsApp. Kirim video nanti notifikasi kan ada. Proses gitu. Oke. Jadi Oh. kita dapat video ini, Kita kirim gua kirimkan ke WhatsApp. Ah. WhatsAppnya siapa nih? WhatsApp dari komunitas kita sih ada. Kalimat Sada namanya. Kalimat Kalimat Sada. Nomornya Nomornya boleh ada, dong ada. di-share nomornya. Ada nanti nomornya. Ya di-share dong berapa? Ya, nanti Nanti. di deskripsi lah. Oh, Deskripsi nanti lihat di deskripsi Ada atau di kita cantumin di layar. Ada di situ. Tinggal WhatsApp ke situ, nanti otomatis kalau misalkan berita itu udah pernah ada, otomatis ada klarifikasinya. Oke, gua dapat video tadi. Video tadi gua forward ke grup WhatsApp tersebut. Kata-kata apa yang saya sampaikan, Mas tolong tolong klarifikasi ini bener apa enggak gitu. Iya. Kirim aja. Nanti otomatis gitu. Kayak bot gitu. Iya, kayak bot. Itu robot yang jawab. Oke. Jadi robot bisa tahu ini hoax apa enggak? Karena datanya udah tersimpan di situ. Jadi kalau misalkan udah Oke. ada datanya, otomatis keluar klarifikasi. Kalau hoax yang baru gimana dong? Kan datanya belum ada. Kalau yang baru biasanya prosesnya 1 sampai maksimal 3 hari lebih. Oh berarti kalau misalkan yang udah. udah pernah hoax sebelumnya berarti itu udah di verify sama tim anti hoax ini. Udah ada datanya. Data litbangnya ada. Oke, intinya adalah tips dari lu yang pertama kalau nggak tahu ini Stop bener apa enggak, berhenti dulu, jangan disebar. Iya. Sebelum Dan jangan dipercaya dulu gitu ya, Iya. sebelum ada klarifikasi. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir, memang sebenarnya hoax itu di lingkungan kita banyak. Banyak. Contoh nih, gua di kantor, tiba-tiba ada yang nyeletuk, besok Senin libur ya. Kita kan udah senang duluan nih, Iya. wis libur nih, ada apa nih, serius gak lu? Oh, yang lainnya yang nggak tahu, teman kita kan kadang-kadang iseng ikut-ikut aja. Iya. Iya libur, kayak ngerjain kita gitu loh. Iya. Itu termasuk hoax. Itu termasuk. Termasuk hoax. Termasuk walaupun iseng ya. Oke. Iseng Hoax bercanda. sekarang bisa dipidanakan ya? Bisa. Oke, terima kasih Mas Hari sudah menemani kita ngobrol sambil ngopi di sini. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah juga jangan tertipu sama hoax. Kalau nggak yakin berita itu benar apa enggak, stop Sebaiknya dulu. Stop dulu. Stop di Anda. Dan berita apapun yang Anda belum yakin itu hoax apa enggak, bisa klarifikasi lewat WhatsApp. WhatsApp Oke, bisa WhatsApp. lewat WhatsApp nanti kita share di deskripsi juga ada. aplikasi juga bisa, atau mungkin Aplikasi gabung jadi juga relawan bisa. bisa nanti hubungi saya bisa. Oh, kalau mau gabung jadi relawan, pengen jadi relawan anti hoax, Ah, pengen berpartisipasi jadi aktivis anti hoax, bisa ke Mas Hari. Nanti kita share juga Instagramnya mungkin ya. nanti Instagram. bisa Bisa di follow bisa- aja, nanti bisa. DM Iya. DM langsung ke Doi. Oke. Ah, oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat.